Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Hanifah Nurislamiyati. Saat ini saya sedang kuliah di Universitas Cyber Asia, mengambil program studi manajemen S1. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai jawaban terkait ujian akhir semester untuk mata kuliah Estetika Humanisme. Dan saat ini saya sedang berada di kelas MJ 203. Baik, untuk materi yang akan saya bahas adalah mengenai anger management. Nah, anger management ini adalah bagaimana kita mengendalikan marah atau pengendalian amarah. Dan marah ini bisa terjadi oleh siapapun, baik yang muda hingga tua, maupun itu perempuan atau laki-laki. Biasanya marah ini bisa mengakibatkan orang sakit hati, bahkan sampai fatal, yaitu bisa membahayakan nyawa orang lain, yaitu membunuh. Maka dari itu, kita perlu mengetahui apa itu marah, dan bagaimana kita bisa mengendalikan marah tersebut dan semua tentang marah. Ya, berikut pokok pembahasan yang nantinya akan saya jelaskan, yaitu pertama pengertian emosi dan anger management. Yang kedua, marah sebagai sebuah emosi emosional. Ketiga, faktor penyebab muncul marah. Keempat, pentingnya anger management. Kelima, yaitu jenis-jenis rasa marah. Dan yang terakhir, keenam, yaitu tips atau teknik anger management. Selanjutnya, pengertian emosi. Nah, emosi itu adalah perasaan yang ada dalam diri, baik berupa perasaan senang atau tidak senang, perasaan baik atau buruk. Berbagai perasaan yang kuat, perasaan benci, takut, marah, cinta, senang, dan kesedihan. Nah, di sini saya cantumkan gambar terkait emosi. Nah, emosi ini yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu ada happy, senang, angry, marah, kemudian surprise, kaget, ataupun confused, merasa bosan. Seperti itu. Selanjutnya, pengertian dari anger management. Nah, anger management ini adalah belajar mengenali tanda-tanda pada diri saat marah dan mengambil tindakan yang sehat dalam meluapkan kemarahan atau amarah. Nah, marah ini sebagai sebuah emosi. Namun, manusia memiliki penyebab marah seperti harga diri yang merasa direndahkan, harapan yang tidak terwujud, adanya perasaan permusuhan yang terus-menerus juga merupakan hal-hal yang sering kali mendorong terjadinya marah. Nah, marah itu adalah salah satu jenis emosi yang muncul akibat adanya pertentangan atau gangguan sehingga menimbulkan perasaan kesal, kecewa, frustasi, atau sakit hati. Ya, selanjutnya kita akan bahas marah sebagai sebuah emosi emosional. Ya, dilansir dari National Health Service, marah seperti emosi lainnya yang dapat menimbulkan perubahan fisik dan psikologis meliputi biasanya kan orang marah itu denyut jantungnya menjadi lebih cepat, dada terasa sesak, tubuh memanas, otot menjadi tegang, dan biasanya akan mengepalkan tangan. Itu adalah seperti ciri-ciri tandanya orang itu marah. Kemudian mudah tersinggung, merasa dirinya itu terhina, merasa membenci, atau bahkan menangis karena marah.
Kemudian juga ada manusia yang marah itu dengan meluapkannya dengan cara berteriak dengan artinya volume yang kencang, atau bisa memulai perkelahian, memecahkan atau melemparkan barang dan mengabaikan seseorang. Biasanya kan kalau marah itu kan tidak bisa terkontrol, jadi ada misalkan spontan gitu, di depan ada barang, nah ketika sudah diluapkan amarah maka barang itu yang akan jadi sasaran dan lalu dilempar seperti itu. Nah, lalu faktor penyebab munculnya marah. Yang pertama ada kurang tidur, kedua depresi, dan tiga merasa diabaikan. Nah, untuk yang pertama yaitu faktor kurang tidur, yaitu kurang tidur dapat menyebabkan otak ikut kelelahan sehingga kinerjanya itu menurun. Alhasil sulit untuk berkonsentrasi, jadi suka bingung sendiri, sulit untuk berpikir jernih, hingga sulit juga untuk mencerna informasi baru atau informasi yang individu itu terima, jadi agak sulit. Kemudian untuk yang faktor kedua itu seperti depresi. Nah, bahwa seseorang yang suka marah tanpa sebab bisa disebabkan oleh depresi yang mungkin ia miliki, baik disadari maupun tidak disadari. Nah, selanjutnya merasa diabaikan. Nah, manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang berharap mencari kepuasan dari berhubungan sosial. Nah, ketika kebutuhannya tidak terpenuhi dan tidak dipedulikan, hal ini bisa menimbulkan emosi negatif. Salah satunya adalah kemarahan. Nah, selanjutnya pentingnya kita mengetahui atau kita mempelajari anger management. Nah, yang pertama, saat marah harus menghindari tindakan agresif berupa kekerasan fisik karena bisa membahayakan orang lain, bahkan merugikan diri sendiri. Yang kedua, jika sampai terjadi, pasti akan menyesal atas apa yang dilakukan. Menyesal misalkan karena telah merugikan atau menyakiti orang lain maupun diri sendiri. Nah, perasaan menyesal ini bisa menimbulkan rasa membenci diri sendiri atau bisa menyalahkan diri sendiri. Dan pada akhirnya bisa berdampak buruk bagi kesehatan, seperti meningkatkan resiko depresi, kemudian tekanan darah tinggi atau hipertensi, dan penyakit jantung. Nah, biasanya kalau marah ini bisa merusak kesehatan, yaitu kesehatan mental atau jiwa, seperti itu. Ya, selanjutnya ada jenis-jenis rasa marah. Yang pertama, marah ke dalam atau implisit atau anger in, yaitu rasa marah yang diarahkan ke dalam diri sendiri yang mengakibatkan depresi dan kebencian yang ditahan. Nah, marah anger in ini atau bisa disebut marah yang dipendam atau mau marah tapi selalu ditahan. Ya, yang kedua, marah keluar atau eksplisit atau anger out, yaitu rasa marah yang ditahan kepada orang atau benda lain yang merupakan pengekspresian diri dari perasaan benci dan permusuhan yang tertahan. Atau marah yang diungkapkan atau dengan tindakan seperti melempar benda tumpul atau benda tajam atau benda apapun yang diarahkan ke orang lain.
Ya, tadi kita sudah mengetahui pengertian tentang anger management, kemudian juga jenis dari marah. Nah, sekarang kita membahas tips dan teknik anger management. Nah, yang pertama yaitu mundur sementara dari sumber amarah. Jadi kita harus menjauhi ketika ada orang yang sedang marah, yaitu atau bisa kita cobalah untuk berpikir sebelum merespon. Nah, dengan cara berhitung dari 1 sampai dengan 10. Nah, sebelum bereaksi terhadap sesuatu atau berjalan sejenak untuk mendinginkan pikiran. Nah, yang kedua, luapkan rasa marah dengan tepat. Nah, bagaimana? Yaitu luapkan dengan kegiatan lain, misalnya menuliskan perasaan, menggambarkan dalam bentuk biasanya juga bisa kita ekspresikan dengan cara bernyanyi juga bisa. Kemudian atau kita bisa melihat video atau foto yang lucu-lucu dan sebagainya. Nah, dengan meluapkan amarah secara tepat dapat membatasi respon yang meledak-ledak. Hal ini akan membantu apa yang memicu rasa marah dan apa yang tidak Anda suka dari pemicu tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga, setelah tenang, komunikasikan dengan kepala dingin. Nah, ketika sudah merasa lebih baik, maka kita bisa menyampaikan secara jelas apa penyebab marah tanpa menyalahkan pihak lain dan tetap menjaga intonasi yang netral. Yang keempat, lakukan metode time out. Nah, bila masalah yang memicu amarah cukup pelik, carilah tempat yang tenang, lalu duduk dengan tegap dan nyaman, dan setelahnya itu bisa melakukan teknik pernapasan dalam seperti tarik nafas lalu buang. Kemudian yang kelima, lakukan kegiatan lain untuk mengalihkan rasa marah. Nah, jika sumber masalah bukan dari orang lain, maka dapat mengalihkan dengan kegiatan olahraga lari misalnya. Nah, yang keenam, kita bisa konsultasikan kepada psikolog. Nah, jangan ragu untuk meminta bantuan profesional seperti ahli kejiwaan sehingga dapat mencegah kerusakan yang lebih jauh, baik secara fisik, mental, dan sosial. Nah, jika Anda tidak mengatasi rasa marah yang menyelimuti diri, kondisi tersebut dapat berujung pada kecemasan, yaitu atau bisa disebut dengan penyakit anxiety dan depresi seperti skizofrenia. Ya, selanjutnya adalah referensi atau sumber rujukan terkait materi yang sudah saya paparkan mengenai anger management. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.